Di sini saya This call is now being recorded. akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pandangan Islam, bagaimana sih pandangan agama Islam mengenai anjuran untuk menanam pohon. Nah, baru setelah itu saya akan membahas mengenai hadis-hadisnya mengenai anjuran untuk menanam pohon. Nah, sebelumnya Islam sebagai agama telah memberikan bimbingan kepada segenap manusia menuju jalan yang lurus. Nah, sedangkan Al-Quran sebagai sumber ajarannya yang berfungsi sebagai petunjuk dan furqan, sehingga menjadi tolak ukur dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, Islam di samping mengajarkan tentang ibadah, akidah, dan akal, yang juga mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan. Nah, Islam dan sumber ajarannya, yaitu Al-Quran, menjadi orientasi bagi kepentingan pemecahan masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Nah, misalnya menjelaskan penciptaan seluruh alam raya untuk digunakan atau untuk ditempati oleh manusia itu sendiri dalam melanjutkan evolusinya, sehingga mencapai tujuan penciptaan. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada tujuannya, sebagaimana firman Allah dalam penggalan Quran surat Shad ayat 27, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia atau tanpa tujuan. Al-Ayah Quran surat Shad ayat 27. Nah, tidak ragu lagi bahwa Islam dengan ajarannya di dalamnya mengandung penjelasan mengenai alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia dan untuk dipelajari oleh manusia itu sendiri sehingga dapat menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan melakukan seperti tadi penghijauan lingkungan. Banyak hadis dan ayat Al-Qur'an yang menyebut keharusan untuk menjaga lingkungan ini karena manfaatnya juga akan kembali kepada manusia dan disebutkan sebagai warisan yang berarti amal jariah untuk diberikan kepada kehidupan dan generasi-generasi berikutnya. Nah, lalu Allah menjadikan manusia sebagai salah satu makhluk yang tinggal di bumi dengan segala macam keperluannya, seperti makanan, air, dan sebagainya. Tentu saja semua itu dapat diperoleh manusia melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam telah mengajarkan pada manusia agar menjaga dan merawat ekosistem yang ada pada lingkungan, agar mencegah kerusakan yang akan menimbulkan kepunahan seperti dengan cara tadi melakukan penghijauan. Banyak hadis juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharusan menjaga lingkungan. Dan tentunya karena dapat memberikan manfaat yang baik, juga menjadi amal jariah yang dapat mendatangkan pahala. Nah, lalu selanjutnya mengenai hadis-hadis yang menganjurkan untuk menanam pohon. Nah, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan, menganjurkan, bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi, walaupun dalam situasi yang sudah kritis. Ayat yang berkaitan dengan alam dan lingkungan atau fisik dan sosial ini di dalam Al-Quran bahkan lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah khususnya. Hadis sebagai pedoman umat Islam kedua adalah Al-Quran. Memiliki peranan yang penting dalam upaya memberikan pedoman hidup berbasis lingkungan. Salah satunya dengan mengupayakan reboisasi sebagai gerakan bersama dalam mengamalkan ajarannya. Dengan dasar itu, Nabi SAW melakukan dan mengupayakan keseimbangan ekologis yang berkualitas. Salah satunya terkandung dalam Al-Hadis, keutamaan menanam dan pahala bagi yang menanamnya. Seperti dari Zabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan ila kana ma akila minhu lahu sadaqah, wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah, wala yarzahu ahadun illa kana lahu sadaqah." Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya. Dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya. Dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1552. Lalu yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Yang artinya tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman. Kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang. Melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 2321. Nah, kedua hadis itu menunjukkan betapa bercocok tanam tak hanya memiliki manfaat bagi seorang muslim saat hidup di dunia. Bertani atau bercocok tanam juga memberi manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Sebab tanaman yang dikonsumsi dan menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan burung akan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Husni. Akan dilanjut kepada Kak Eria. Waktu dan tempat disilahkan. Silakan. Halo. Gimana Kak Farid? Ada Kak Eria? Farid ya, lanjut sama Farid aja tadi. Kalau Oke. ada kendala koneksi. Baik Pak, akan saya ambil alih terlebih dahulu. Kemudian lanjutan daripada hadis-hadis yang menganjurkan untuk menanam pohon itu ada kemudian yang ketiga, hadis yang menganjurkan tentang menanam pohon yaitu dari Abu Isa Muhammad bin Saurah Ibnu Ad-Dahak As-Sulami Al-Bughi At-Turmudi Sunan Abu Turmudi. Yang bunyi hadisnya yaitu Haddasana bani Numair, Haddasana Nabi, Haddasana Abdul Malik an Atha an Jabir qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yaghrisu gharasan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah wa la yazra'uhu ahadun la kana lahu sadaqah. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Malik dari Atha, dari Jabir, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim yang bercocok tanam kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya. Apa yang dicuri dari orang darinya menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seorang mengambil darinya melainkan ia menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2900. Kemudian ada juga hadis Sahih Bukhari, di sini berbunyi Haddasana Utaibah bin Sa'id, Haddasana Abu Awanah, wa haddasani Abdurrahman ibnu Al-Mubarak, Haddasana Abu Awanah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazara zar'an fayakul minhu tayrun aw insanun aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Wa qala lana muslimun haddatsana abanu haddatsana Qatadah
haddatsana Anasun an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah Ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibnu Mubarak, juga telah menceritakan kepada saya Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman, kemudian ada burung, manusia atau binatang ternak memakannya, kecuali baginya itu sedekah. Dan muslim berkata kepada kami, Aban telah menceritakan kepada kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami, Anas telah menceritakan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jam apa ini? Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apakah sudah terhubung dengan Kak Eria? Baik, mungkin ini ada satu hadis lagi ya, yang terakhir diriwayatkan dari Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dia berkata, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata kepadaku, in sami'ta bid-dajjali qad kharaja wa anta ala wadiyati tagharisuha maka taj'al an tuslihahu fa in minnas ba'da dzalika aishan. Jika engkau mendengar bahwa Dajjal telah keluar dan kamu sedang menanam bibit kurma, maka janganlah kamu tergesa-gesa dalam penanamannya, karena masih ada kehidupan setelah itu bagi manusia. Oke, mungkin materi dari kelompok kami, simpulannya adalah bahwasanya Islam memang menganggap menganjurkan daripada penghijauan, karena itu adalah merupakan sedekah baginya. Apabila dimakan binatang, dicuri, itu merupakan sedekah bagi seorang penanam itu. Jadi tidak ada kerugian daripada kita menanam pohon atau penghijauan. Oke, apabila ada yang ditanyakan, silakan kepada kawan-kawan. Baik, terima kasih kepada Bapak ini yang sudah menyampaikan ya bagaimana urgensi daripada reboisasi ataupun penghijauan ya. Banyak sekali ini isu-isu lingkungan ini menjadi isu yang aktual saat ini ya, dan menjadi isu global ya. Dan kadangkala demi kepentingan kapitalisasi atau bisnis ya, persoalan lingkungan, persoalan hutan ya, atau penghijauan hutan gundul ya, atau juga pembukaan lahan ya, pembukaan lahan yang menyebabkan yang dilakukan dengan cara pembakaran hutan ya, itu kadang juga menjadi fakta sosial, realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang mana dampaknya ketika pembukaan lahan dengan cara membakar itu menyebabkan polusi asap ya. Kita mestinya ekspor produk, ini malah kita ekspor asap ke negara-negara lain, khususnya di daerah-daerah Sumatera misalnya, atau di Kalimantan ya. Ketika masuk musim kemarau itu karena hutan sudah gundul ataupun ini sudah kekeringan yang panjang, akhirnya berisiko terjadi kebakaran hutan. Ataupun juga ketika masuk musim hujan ya, dampak yang muncul ketika hutan gundul atau hutan penebangan liar yang sembarangan, itu kita lihat nih beberapa tempat ya, ataupun juga perubahan alih fungsi lahan ya, alih fungsi lahan dari
tempat penanaman pohon menjadi villa-villa ya, tempat-tempat tinggal, khususnya daerah-daerah dataran tinggi. Nah, di Lampung juga kan udah mulai itu kan. Di Lampung di daerah-daerah apa tuh yang di tempat-tempat wisata kan menjadi titik-titik hotspot untuk apa itu untuk fansos lah ya, untuk aktualisasi diri Anda ya. Itu kan jadi problem ya, problem bersama ya. Problem bersama yang dihadapi oleh masyarakat. Tentunya di sini kita secara normatif ya, lagi-lagi kita wilayah kita ketika berbicara tentang lingkungan ataupun tentang problem sosial lainnya, ya wilayah kita hanya wilayah normatif. Kita menyampaikan ini dalilnya, bagaimana pentingnya menjaga lingkungan, bagaimana pentingnya menjaga kebersihan, bagaimana pencegahan wabah ataupun ketika wabah itu tiba, atau masalah problematika air atau penguasaan lahan ya. Itu semua ada secara normatif karena kita bukan negara syariat Islam ya. Kita sudah sepakat kita bernegara Pancasila, maka wilayah kita terus-menerus untuk melakukan sebuah kontrol sosial ya, kontrol sosial. Nah, saya harapkan Anda mahasiswa IAT ya, ini berperan aktif berperan aktif dalam isu-isu seperti ini. Isu-isu seperti ini ya. Ya mungkin Anda misalnya IAT peduli lingkungan ya, peduli sampah dan segala macam. Prodi ilmu Al-Quran tafsir peduli lingkungan ya. Misalnya mengadakan aksi di pinggir jalan membersihkan sampah, membantu para pasukan oranye ya. Ini adalah bagian aktualisasi diri kita ya, dalam mensosialisasikan hadis-hadis Nabi terkait tentang lingkungan. Nah, ini adalah bagian daripada living hadis sebenarnya. Jadi hal-hal seperti ini, wilayah-wilayah normatif seperti inilah wilayah kita. Kita bukan wilayah politis, bukan wilayah hukum ya. Wilayah kekuasaan bukan. Kita hanya bisa menjadi supporting pemerintah ya, dalam pengelolaan ataupun menjaga lingkungan sehingga kita nyaman, kemudian kegiatan belajar kita nyaman ya, dan juga masyarakat kita selain masalah kenyamanan juga masalah kesehatan. Oke. Ya, sampai di sini inilah gambaran ya, satu sisi gambaran bagaimana urgensi kita dalam terkait tema kita hari ini tentang reboisasi atau penghijauan tanaman ya. Dan kemudian selain daripada wilayah normatif ya, kita ada wilayah ini apa yang kita lakukan adalah sebagian bekal pada akhirat, sedekah. Bukankah sedekah itu adalah ibadah yang utama selain daripada ibadah mahdoh, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya pohon durian Anda atau kebun pete Anda yang di kampung diduluin orang panennya, ya jangan ngamuk-ngamuk ya, anggap aja sedekah lah gitu ya. Mungkin selama ini kita mungkin kurang sedekah dengan uang, punyanya asetnya kebun kopi atau kebun jengkol atau pete, ada orang yang kepengen nimpuk anggap aja bagian daripada sedekah ya, bukan anggap saja, itu adalah bagian ya, kita bersuzon, ini adalah cara Allah untuk memerintahkan kita untuk bersedekah. Bahkan di akhir usia kita pun, misalnya ketika kita sudah pensiun, ketika kita sudah tidak lagi aktif di kegiatan-kegiatan di usia produktif ya, ini juga adalah sarana untuk bersedekah. Jadi masa pensiun bukan hanya kita menetap di masjid aja, atau bukan hanya seperti itu. Kita menanam pohon, kita berkebun, kita ke sawah, membersihkan lingkungan, ini adalah kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika terjadi hal-hal yang negatif, misalnya tadi dimakan burung, diambil orang, nah, tadi petunjuk Rasulullah jelas, itu adalah bagian daripada sedekah. Cara Allah memaksa kita untuk bersedekah.
Karena kalau kita sedekah dengan duit mungkin agak berat gitu kan. Nah, ketika sedekahnya ada pohon jambu sudah matang, orang-orang kepengen, atau pohon pisang dipanen orang duluan, ya anggap aja kalau misalnya ini keduluan orang ya sedekah gitu kan. Tapi tetap ada upaya untuk menjaganya dengan baik dari potensi-potensi pencurian. Oke, baik. Sampai di sini mungkin kita akan kembangkan dengan diskusi kita. Silakan.